Halo teman-teman, pasti kalian gak asing dong kalau misal aku sebut Pancasila. Kalian tahu nggak proses lahirnya Pancasila itu kayak gimana? Kalau saya pikir-pikir, lahirnya Pancasila itu bukan hal yang sederhana. Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan banyak tokoh hebat yang rela berkorban dan berdebat demi menemukan dasar negara yang bisa menyatukan semua rakyat Indonesia. Prosesnya dimulai dari BPUPK lalu dilanjutkan dengan Piagam Jakarta dan disempurnakan oleh PPKI. Semua bermula pada bulan Mei 1945 saat Jepang membentuk BPUPK. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengeluarkan gagasan masing-masing. Yang paling terkenal tentu saja pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di sanalah untuk pertama kalinya beliau memperkenalkan gagasan tentang 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Terbentuklah Panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh-tokoh penting. Mereka berusaha menyatukan pandangan antar kelompok, nasionalis, dan kelompok Islam. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi rumusan dasar negara, dan di dalamnya terdapat sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul kekhawatiran dari sebagian pihak di Indonesia bagian timur, terutama dari pemeluk agama non-Islam, terhadap bunyi sila pertama. Akhirnya, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, para tokoh sepakat untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan ini bukan hal kecil bagi saya. Keputusan ini menunjukkan kesabaran hati, kedewasaan politik, dan semangat persatuan yang luar biasa dari para pendiri bangsa. Mereka sadar bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Jadi dasar negara harus bisa menaungi semuanya. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa panjang ini, kalau saya melihat dari seluruh proses ini, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang benar-benar hidup dalam tindakan para tokoh. Yang pertama, sila ketiga, persatuan Indonesia. Para tokoh rela berdebat panjang, tapi tetap satu tujuan, Indonesia merdeka yang utuh, bukan negara yang terpecah karena perbedaan. Kedua, nilai toleransi dan menghargai perbedaan yang tercantum pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta menunjukkan betapa pentingnya saling menghormati keyakinan pemeluk agama lain. Dan yang ketiga, nilai musyawarah untuk mufakat yang tercantum pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua keputusan besar diambil lewat diskusi dan kesepakatan, bukan paksaan atau kekerasan. Buat saya, inilah bukti bahwa Pancasila bukan hanya hasil pikiran logis, tetapi juga hasil keikhlasan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu refleksi pribadi. Kalau saya merefleksikan ke masa sekarang, saya merasa bahwa semangat yang ditunjukkan para pendiri bangsa saat melahirkan Pancasila ini sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat sekarang. Mereka mengajarkan bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan dengan ego dan perpecahan, tapi harus dengan kebersamaan dan toleransi. Kita hidup di zaman sekarang di mana perbedaan pendapat sering membuat orang saling menjauh, bahkan saling menjatuhkan, terutama di media sosial. Tapi, jika kita bisa meneladani sikap para tokoh saat sidang BPUPK, serta menyusun Piagam Jakarta dan saat PPKI mengambil keputusan, kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana cara berdiskusi tanpa mengusuhi, perbedaan pendapat tanpa benci, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Bagi saya, Pancasila bukan hanya sekedar ideologi yang diajarkan di lingkungan sekitar, tetapi juga merupakan cerminan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilainya bisa menjadi pedoman hidup kita, baik dalam cara kita bersikap di dunia nyata maupun dunia digital. Kalau generasi muda bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, maka semangat persatuan yang dulu dibangun para pendiri bangsa tidak akan pernah hilang. Tugas kita sekarang adalah menjaga semangat itu tetap hidup dengan cara berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan selalu mengutamakan persatuan bangsa di atas segalanya. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.